Shalom. Sehat? Amin, puji Tuhan. Ini ibadah terakhir. Saya udah 4 kali ibadah. Kalau Tuhan gak terima, sudah terlaluan. So 4 kali ibadah untuk Bapak di surga. Ada, tapi itulah hidup ya toh. Ini ada adik, dia sibuk dengan cookies sama ngomong dulu jangan bawa cookies di gereja, omong kuti. Ibadah nggak bawa makanan, makan di rumah jangan di jalan. Mau ngalamin coy, masa-masa fase paling tidak menyenangkan dalam hidup karena mau lahir dari suku Sangir. Sampai sekarang masih disangir 2G tuh handphone. Aduh, mau pelantikan Bupati Sangir bawa iPhone 7 Plus baru launching. Sampai disangir SOS. Nggak ada sinyal Tuhan. Aduh, kalau mari mau pergi acara ulang tahun Kabupaten Morotai, sodeng handphone mahal Samsung terbaru. Pas manggung, nah ada sinyal. Aduh Tuhan, sampai mau bilang sih lebih gampang baku dapat Tuhan Yesus daripada dia sapa-sapa. Mati. Ini kalau orang pacaran, 6 jamnya ada kabar, putus pasti. Tapi mau gimana, kesini ada sinyal dia jual, kalau ada tuh semua beli. Dan dilematis ya tuh. Tapi mau bagaimana? Tadi Meliliana juga bilang, kita tuh berharga diciptakan Tuhan. Iya loh, mau lu baru hari ini mikir-mikir, ya benar juga ya. Ya kalau nggak berharga, ya kurang lebih ginjal lah dijual juga masih dapet lah ya. 86 juta sekarang ginjal, nggak cocok-cocok 1,1. Jual 1, sebelah gade. Tanpa ginjal pun konon kabarnya masih hidup, yang penting jangan kerja tidur terus. Tapi hidup kan harus bekerja, betul? Iya, Mongol juga bekerja. Anda pikir stand up itu nggak bekerja? Bekerja cuy. Ngonis ada tawa, kita yang stres. Mau bilang apa ini? Ini kok salah bicara dong, tampilnya meninggal ngomong. Jadi udah gila ya, enak banget ya, mau 15 menit langsung dapat Doi Basari. Itu menurut Anda enak, Anda nggak tahu menurut Mongol. Oh Tuhan, siapa yang kita mau bawa ini? Ini ibadah ke apa? Aduh, siapa lagi yang mau dilecehkan? Nama sudah, ini sama sudah, siapa yang masa Pak Gembala? Dia senyum-senyum, pulangnya jadi TPK. Aduh, tapi mau gimana? Ya dibuat indah aja ini hidup. Capek pasti. Saya sudah dua kali berturut-turut. Mongol punya satu kerinduan untuk menghibur orang lain tanpa harus berpikir tentang bayaran. Jadi di Jakarta ada satu tempat terapi stroke, namanya Sasana Husada. Mereka tuh setiap hari tuh menterapi orang-orang yang kena stroke. Nah, Mongol disuruh stand up di situ. Lebih bagus, coy. Lebih orang hidup. Lebih enak. Jadi orang tanya, "Kenapa Mongol nggak ambil?" Justru saya ingin berbagi, ingin menghibur mereka. Karena senyum dan tersenyum itu mahal, coy. Iya toh? Coba, kenapa muka bisa egonya senyum-senyum. Ya toh? Dia bilang, aduh jangan-jangan saya tukang hipnotis ini. Karena mau mengalami muka seperti saya ini ya, muka-muka begitu lah untuk ukuran Indonesia. Saya manggung di Afrika, wow, Mongolian people. Wih gila, waduh nih, belum tahu kita orang Mongol, padahal kita orang Sangir. From Sanger City. Padahal kita di Beijing, di Korea, di Jepang, tahu Mongolian people. Wih, gila ya, di luar negeri orang menghargai kita tuh luar biasa, tanpa ada berpikir negatif. Pulang Indonesia, oh Tuhan. Akhirnya jadi menyendiri hidup. Karena kalau di depan orang lagi banyak orang, terus ada yang apa-apa, kita lagi yang tertuduh. Karena kita mau ke gereja, lagi ibadah ada yang hilang HP. Satu gereja lihat kita. Tuhan, kenapa begini? Ternyata muka yang mengakuisisi. Karena sekarang gereja banyak jemaat hilang HP, dan pihak yang tertuduh yang Mongol. Coba orang ganteng, mungkin dia yang ambil, cuman karena tertutup dengan muka, ya kita yang sebelahnya yang dituduh lagi.
begini kita pindah agama juga. Kau mau pertama bagi, jangan mau percuma, sabla hilang solok ngana. Teman-teman kita, saudara yang beragama Muslim kan dalam sholat Jumat, sholat keluar, toh. Nah, terus kalau Mongol di situ ada yang hilang, kita dong tuduh, dong ada yang mencuri kan? Itu kalau Solo, bagaimana kalau Mongol berdiri sebelah kotak amal? Nah, kamu bilang apa dia semua pencuri di rantai-rantai di bawah. Jadi serba salah menghadapi muka. Tapi kalau Mongol mau stres, ya nyak maju tapi hidup. Kujadikanlah kejelekanku ini untuk menghasilkan uang. Coba dengar kita stand up, kita pede aja hina-hina. Orang ngomong lu kok begitu, tenang yuk, yang marah pasti kok cuman mama. Selama mama transferan aman bulanan aman. Karena memang begitu, Mongol bawain materi selalu mama. Di saat dia nonton TV, dia kurang ngajar nih anak. Sini anak. Sodeng kayu, yang ada otak ngana mana bilang anak bilang ini nah pada berkat dari Tuhan. Apa itu berkat itu yo? Mama langsung ambil, dia langsung balik belakang, langsung dia hitungnya sampai 2 menit dia langsung balik. Memang mana mama kebanggaan. Dia yang bilang, mama aku bilang kalau perlu mulai besok kenapa papa nganain jadi hidup itu mau bawa santai, segala sesuatu itu indah, nggak usah dibuat ribet. Dia tahu kalau mau ribet Tuhan mau jadi apa kita? Ya tuh, tapi dibawa santai. Kalau mau pakai bermain film jungkir balik kita bagi. Terakhir jadi orang sumbing, mau dikira kan? Mau nggak percaya bau nih? Jadi Palu kan ada bioskop, pada filmnya Raffi Ahmad yang suster ngesot. Mau main di situ jadi mantri Ismet. Itu dia nama mantri Ismet, kerja di rumah sakit. Aku dapat ada yang nunung pelawak tuh. Bagaimana anak saya mantri meninggal? Dia langsung meninggal. Orang nanya siapa nggak bisa mau jadi sumbing. Doi saya. Jadi jangan stres, jangan ribet. Terus kita kalau boleh tuh jemaat Tuhan jangan kepo. Orang Kristen tuh banyak sekali kepo. Aduh ini itu begini ini. Jangan, khususnya ibu-ibu. Tadi lihat teman satu pakai cincin satu, ribut di belakang. Tapi lagi kan jadi mana? Ribet, itu tuh bocor mulut Alkitab bilang. Jadi santai-santai Jo. Itu ada cincin satu ya, kalau mana ada ya lagi Jo, kalau ada ya plomber dulu. Kan banyak cincin yang 30.000, kalau mana tinggal 10-2.000. Itu yang penting jangan tiap hari pakai deh, berubah warna tuh. Nanti kena kanker kulit gara-gara ternyata luntur. Sama deh Mongol, habis acara ini kan kita buka, cuci baik-baik yang buat dia kanker ini kulit. Yang penting kan tidak semua kuning itu emas. Jadi Mongol pakai banyak gitu. Tinggal mana tanya yang asli yang mana, ibu-ibu tahu. Tapi Mongol di belakang tanya yang asli mana. Dan cuma bilang yang satu, yang lain sepuhan. Gitu yang penting artis. Kenapa? Selama yang pakai artis pasti dianggap asli. Jadi kalau mau minta cincin tak kasih. Yang penting harus tarik tanpa yang sepuhan paling bagus. Yang kalau dia sepuh tipis ya no. Mana pakai balap pagi ini di JT tak gitu. Jadi santai. Hidup saya serahkan sama Tuhan. Karena hidup kita Tuhan penentunya. Kita cuma ngejalani. Tuhan mau suruh Mongol jadi artis, kita jadi artis. Tuhan si Ruki mau jadi gembala sidang, nah itu baru tawar-menawar. Nggak cocok Tuhan. Muka gembala cocok, tapi muka daripada muka-muka gembala sidang. Mongol oh Tuhan. Ini jadi jemaat rupa orang mau pemakaman. Tapi pengalaman stand up, so semua stand up kita hadapi.
meja bulat, meja segi empat, di lantai kita bagi. Yang penting doi. Termasuk stand up di acara orang meninggal, cuman kita yang bisa. Itu ada videonya di Rumah Duka Gatot Subroto di Jakarta, mau melayat orang meninggal, orang Manado, lagi menghibur istrinya karena yang meninggal suaminya. Yang sabar omane, opa sodeng Tuhan so janji. Yang penting oma tetap semangat. Atau MC lagi, kita akan dengarkan stand up komedi dari Momo, ucap kita. Kurang mati dok saya begini. Apalagi yang meninggal orang Nado, mau disutato di Nado ada korma nangis. Satu datang, kedatangan orang. Mau di situ tuh orang Nado meninggal. Mau stres, oh Tuhan bagaimana ini, kita petahana langsung DP suami. Ini MC tak salah panggil. Ini bagaimana orang mati suruh stand up. Sebelah Mongol ada Ibu Maya Romantir. Mongol tanya, gimana Mongol? Ibu Maya bilang, kalau nyanyi kita bisa duet Mongol. Nyanyi stand up gimana ya? Kayak dia istri bilang, tolong hibur ya Mongol, nanti oma transfer. Oh, buka kita. Doi bet, doi Nado sayang. Mau belanja di Mantos aja bayarin Tuhan memberkati. Aduh, terang di Manado kesian mall ada Mantos ya tuh. Kenapa di Manado, di Palu juga kenapa angka bunuh diri di mall sedikit? Di Palu balumpang di mallnya mati, paling patah 2 lantai. Kalau nggak Jakarta mau Taman Anggrek 8 lantai. Pelompat di lantai kanan dia mau balik, susah. Jadi ya santai-santai. Kita stand up waktu itu senang sekali, semua orang tahu. Thank you, gua mau samperin istrinya, maaf ya oma kalau kurang lucu, mungkin kurang berkenan. Istrinya ngomong makasih mau, lucu banget. Oma sampai bisa lupa dengan masalah, oma udah nggak sedih. Tadi oma udah transfer, mudah-mudahan cukup nih Mongol. Pokoknya dan oma, ya Tuhan gerakan untuk transfer ke Mongol 40 juta. Hah? Berapa oma? 40 juta. Kenapa DP bukti so ada oma, nanti kirim di WA nih. Mongol langsung bagi, jangankan di sini, dikubur leka itu. Saya 40 juta doi. Dikubur oleh Mongol Iko, betul. Mongolnya bagus tan. Pas dari Rumah Duka Gatot Subroto dimakamkan di Sandiago Hills. Tanpa kubur paling mahal. Mongol ikut di mobil ambulans yang tempat jenazah. Sampai di Sandiago, orang pikir itu Mongol Pepapa. Karena kan harusnya anak yang duduk di mobil itu, siapa Mongol? Karena DP anak di Alphard semua. Berarti Mongol yang di mobil jenazah. Jadi sampai dengan petugas itu turut berduka cita ya Bang Mongol. Tapi papa dia masih hidup. Lah ternyata Mongol salah nanya oto. Maksudnya jangan di mobil jenazah, harus di mobil yang mengantar. Tapi keluarga suruh di situ, ya kita di situ dong. Sampai di sana mau bilang, sorry bang, petugasnya sorry bukan bapaknya Mongol, kebetulan Mongol kenal baik gitu. Oh kalau begitu bagus bang, kita di sini aja bang, tunggu sampai mereka, terus nanti tolong abang stand up di sini ya. Terus maksudnya stand up di depan kita bang. Ini manajer saya bang, ini anaknya owner gitu semua ya kasih. Oh ya, otak Cina keluar. Wah lumayan nih, nggak usah minta doi, lapak jo. 200 juta itu tanpa cuma 2 kali 1. Mau langsung bilang oke boleh, stand up saja juga jadi, yang penting gue minta lapak 1. Kalau kita nanti kalau mati gitu, karena tanpa lain so isi ulang, so ada 7 orang di situ gitu. Jadi nanti kalau kita anak besuk dia bawa Coca-Cola, ternyata yang dibawa air putih. Jadi mau dia langsung bilang oke Bang Mongol, benar dikasih kok. Demi Tuhan Bang Mongol, kita langsung kasih buat Bang Mongol, yang penting hibur kami 30 menit. Serius Bang, serius Bang. Tapi setelah stand up langsung masuk Bang. Mana Jo? Masa suruh stand up iklan langsung meninggal? Nah jadi pengalaman demi pengalaman.
Proses demi proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Mongol. Tetapi satu hal yang pasti, sampai detik ini saya tidak pernah mundur dari kasih karunia Tuhan. Jadi kita kalau ngadepin masalah, Anda pikir saya nggak punya masalah? Punya. Namanya dunia artis, punya masalah. Salah bergaul, salah nongkrong, salah. Karena kalau bergaul dengan teman-teman artis, beli dompet aja dipamer. Ih gila, mau gue kemarin baru habis dari Hongkong, gue beli dompet ini mau Hermes. Nah, terus harganya berapa? $20.000. Langsung mau teriak, $20.000. Kita langsung berpikir. Terus dia tanya, lu belinya di mana Ngol? Kita langsung saya keluar, kenapa tapi dompet? Kita beli di Ambassador $50.000. Iya toh? 50.000 karena sebenarnya harganya 100. Mar foto bareng 2 kali, tag di media sosial jadi diskon 50%. 50.000, beneran 50.000. Dia bilang, gila Mal, artis masa beli dompet begituan? Coy, percuma dompet $20.000 kalau DP isi kartu kredit. Lebih bagus dompet 50 DP isi debit semua. Itu fresh money. Lebih bagus. Dari situ kok ada BPJS. 49.000 bersama. Saling tolong menolong. Mongol anak asuransi semua ada. Mongolnya ada. Orang bilang Mongol kayak pengennya asuransi dengan hidup. Tenang, selama masih ada BPJS aman terkendali. Biar anak dulu. Mongol anak kasihan cewek. Apalagi kami orang Manado kadang-kadang memperlakukan perempuan sebagai second class. Kalau sarjana, mama mantu senang sekali. Aduh kita jangan kerja di kantor gubernur. Coba kau lihat, Cik, anak kerja di mana? Ya kasih lulusan SMA, anak cuma di dapur. Begitu. Jadi kalau anak cuma lulusan SMA, kasih yang habis cuci baju, dipijit mama pakai kaki, keribat mama pakai kepala. Jadi Mongol targetnya anaknya Mongol harus sampai sarjana, biar jadi bapaknya kuliah. Tuhan Yesus lekoknya kuliah. Tuhan berdosa. Jadi kalau orang bilang syarat jadi hamba Tuhan harus sekolah pendeta, kita mau tanya 12 murid Tuhan Yesus, siapa yang sekolah? Yang pandai cuma Matius, dan Yudas, dan Lukas. Karena Matius pemungut pajak berarti sempat sekolah hitung. Lukas konon kabarnya dokter, tetapi menurut penelitian dia cuma mantri. Karena zaman itu belum ada fakultas kedokteran. Lukasnya Iko koas. Yudas bendaharanya Tuhan Yesus, berarti kemungkinan dia sekolah. Yang lain Tuhan mati. Petrus cuma penjala ikan, nggak mungkin dia di sekolah pelayaran. Nah mungkin Petrus sekolah pelayaran, orang-orang cuma di Danau Galilea, orang di laut. Iya, jadi orang tanya ini mau kami memang gila ya, yang dari situ tapi penghasilan. Yang penting perpuluhan jalan terus. Saya tidak pernah lalai memberi perpuluhan sampai hari ini. Orang tanya Mongol berarti anak kaya sekali, Kang. Bukan kaya sekali, tetapi diberkati Tuhan, iya. Kita manggung kemana-mana selalu mengisikan dari perpuluhan, dari penghasilan saya untuk perpuluhan. Orang tanya, kenapa begitu Mongol? Karena di perpuluhan gereja begini. Coy kasih, nggak usah ada urusan dengan gereja. Kalau nggak pikir perpuluhan gereja pakai begini-begini, nggak jadi menyembah, nggak jadi memberi. Mongol juga begitu. Dulu perpuluhan kita masih 200.000, gaji 2 juta cukup, masih kecil. Di saat jadi artis, udah Bapak di sorga. Aduh pas di bulan Januari 2 Desember, Pak. Bulan Desember artis panen yang Kristen. Natal dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31, sebulan berpenghasilan 600 juta lebih, berapa perpuluhan? Coy 60 juta, aduh Tuhan barasa. Kita setengah Cina. Langsung coba pikir, oh Tuhan kenapa gereja 10%? Sablado cuma 2,5%. Lebih murah di Sablado. Sampai kita dia berdoa, Tuhan pindah dulu nanti balik ulang.
jujur, Mongol jujur, memang itu terjadi. Mongol melakukan hal itu. Berpikir berat kita, karena memang kejadian nyata. Kita bawa perpuluhan ke gereja, 2 minggunya ke gereja, tahu-tahu balik ulang ibu gembala sudah cincin baru. Stres gitu kan, tapi dulu serius, 4 bulan kita nyata gereja karena kita tertekan dengan duit. Tetapi Tuhan ajarkan ke Mongol, bukan soal jumlah engkau kuberkati. Cuy, langit dan bumi Tuhan yang ciptakan, kekayaan Tuhan yang berikan. Masa mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Lalu Tuhan yang terserah itu bagaimana, dan ketaatan itulah yang membuat engkau kuberkati. Sampai sekarang Mongol melakukan. Kenapa kita berat ngasih perpuluhan? Karena dikumpul. Coba jangan kumpul, lebih ringan. Kok bisa begitu Mongol? Ya iya bisa. Ratu Esther dapat harta dari Ahasiaweros, langsung dititip 10%-nya ke Mordekai. Elizabeth juga melakukan hal yang sama, dan itu juga mau kau lakukan. Hari ini dapat persembahan kasih, langsung kita ambil dari 10%, kita kirim ke gereja di mana kita bergereja. Jadi perpuluhanmu Anda bertumbuh di gereja di sini, kasih di gereja di sini, jangan kasih ke ibu janda. Ada yang ini kamu ngurus ibu janda, anak yatim, jangan, itu modus. Bawa ke gereja, karena dengan uang Anda, gereja beli AC, gereja pertambah besar, gereja undang artis, karena artis sekarang banyak yang bayar mahal, kita yang murah. Karena kita nggak ada hitung-hitungan mau bayar berapa, yang penting ada. Kalau nyanda tak bagi di atas mimbar. Itu so undang lu stand up comedy termahal, cuma bayarin Tuhan Yesus cuma berkat. Mungkin mengakhirnya kita mau beli makan di thank you Lord. Tapi kita nggak pasang harga. Berapa yang mau nete kemampuan, bilang pak kita pe manajemen. Pasti dia akan kasih tahu ke kita, Ngol, di gereja di sini cuma punya budget 2 juta. Tanya no, 2 juta itu sudah tiket atau bagaimana? Kalau 2 juta sudah tiket, itu Tuhan kita naik apa ini? Orang ada bilang naik katin tiket. Sampai Tuhan datangnya sampai-sampai. Sama di mana begitu, Ngol, dah ibadat orang kasihan di gereja, ada ulang tahun gereja ini kasihan ada budget 10 juta, so all in. Kita langsung stres, Tuhan tapi tiket 7,5 pulang pergi, itu sendiri. Nah kalau bawa manajer, bawa asisten, berarti kita bayar sendiri tapi hidup. Terus dia bilang, aduh Mongol jangan begitu Bapak Tuhan. Ya jangan begitu juga, setidaknya Nong Katu Yoto. Jadi biar saudara datang biar cuma 200 Nong pulang itu. Nah kalau nyanda stres no Bapak di surga. So tahu orang Nado tuh beda pada cincin 1 langsung dia curhat, nyak kasih dia bangke. Aduh, anak dia mau ngelepin pelit sekali, karena lupa kacil di mana kita yang cebok-cebok. Terpaksa buka daripada dia bongkar semua. Kejadian sampai Wahyu baru semua. Jadi iya jodoh ngapa tuh cincin 1. Aduh, memang kok kan diberkati Tuhan selalu kan. Menado begitu. Beberapa yang orang minta hubungan saudara dari mana dia bersejarah. Mongol pe oma dulu waktu permesa di tapi oma tapi oma di tapi oma apa urusan dengan kita. Tapi itu Manado lama, Manado baru berbeda. Manado baru sekarang seorang orang yang bersyukur dalam hidup. Iya tuh. Jadi ada orang Manado coba angkat tangan. Stop budaya babungkus nih. Orang-orang Manado itu di orang kawin, di orang mana pasti babungkus. Orang mati pun kalau ada bungkusan dia bungkus. Cuman orang Manado kalau ibadah pindah-pindah kursi. Cuma bagian cookies dia dapat, dia pindah di belakang. Dia dapat 2 kali. Kurang dengan ambil 2 kali. Smokol dan besok deh. Ambil di rumah, kayak aku ambil itu di gereja. Hanya begitu Manado lebih gila itu kan. Alkitab saya masuk di orang mati peti hidup aja nyapa baca lekong mati. Kita pe oma ini saksi hidup kita batalai dengan keluarga gara-gara Alkitab. Oma meninggal 100 tahun. Kasih masuk di episode favorit, di baju favorit, semua masuk dah. Kondeng Alkitab.
Mongol ambil tuh Alkitab, keluarga ribut anak kurang ajar, anaknya ada sopan-sopannya itu oma punya. Percuma oma buta huruf. Kita omanya sekolah Tuhan. Kenapanya sekolah? Karena mau sasi hidup pendeta khotbah dari Matius 1 ayat 1 sampai 27 oma cari dari muka. So doa siapa? Oma bareng 1 Samuel. Bayangkan yang mau gila itu kita di sebelah, aduh. Nah, orang kan harusnya bantu tuh Pak Oma ini tuh Matius, jangan berani say, maling kundang dua kan. Jadi saya lihat di rumah cakep-cakep. Tema bunyi kita akan menyanyikan lagu Amin, Amin. Oh malah sebagai apa tuh Matius? Sekali ibadah Tuhan. Sudah nih pas jam 7, pas jam 8 khotbah 15 khotbah 30 menit, Mongol 20 menit, timbang lah. Dan saya cuma selalu bilang begini, Anda mau ingin jadi artis, stand up lah, lebih enak. Kalau jadi pemain sinetron, kalau mau PKK mengalahkan Aliando, baru dapat lihat muka dia shoot. Mereka kalau muka standar rupa Mongol, dapat lihat cuma pantat leher. Ada saudara orang Palu bermain film, dia putar di Nado, dia undang semua ada saudara. Pak di film kok jadi cuma jadi pocong. Jadi memang makanya yang anak-anak mungkin. So, itu betul lebih orang ada bagi tapi rumah. Dipocongin tuh di bedak putih sekali, kok dulu dan kain. Kok dia bilang mak kita bermain film bau nih, udah dia bilang mama kasihan undang sama 1 kolom dari torsi. Aduh, kok bau ini dimantos Tuhan. So tunggu-tunggu ini film suruh keluar nama mana dia. Lihat aja Maya Bapak lumpang. Mongol masih ada acara di Merkur, jadi Mongol mohon pamit sekali lagi, mohon maaf kemarin tanggal 29 Mongol nggak bisa hadir di sini karena kondisi fisik nggak kuat, apalagi sekarang usia 40 tahun, yaitu sudah dekat setengah pertandingan karena Tuhan bilang 70 toh umur paling tinggi itu Tuhan bilang. Jadi nanti Mongol mulai bapung di umur 70. Biar Tuhan panggil nggak dengar. Rahasia umur panjang nggak cuma Mongol. Tapi omak Mongol itu 100 tahun baru mati. Tuhan kan panggil Hana. Dia nggak dengar. Jadi bapung mau jogetnya. Tapi buat orang yang bermarga Pongo kasihan jangan tersinggung. Ini kasihan Pongo penyakit ya, soalnya kan kami di Nado kan ada banyak, ada keluarga Pongo toh, ada keluarga Piara, kita mama adik nikah dengan Pang Piara. Jadi kalau jadi anak jadi panggil Julianti Piara, babunyi belakang Tusa. Tapi itu keluarga Pongo. Jadi ada keluarga Pongo Sulawesi Utara bikin kegiatan di Gedung Juang. MC Bataria, Pongo dari Minsel, Shalom. Pongo dari Minut, Shalom. Sama sudah dicumut. Pongo dari Gorontalo, Shalom. Ada opa satu dia tanya, Pongo dari mana? Pongo